Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Karunia Galih Permadani selaku dosen pengampu mata kuliah imunologi serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, untuk pertemuan kedua kita kali ini bersama kelompok 1 dengan anggota Hanifah Ubaidah NPM 067, Clarissa Febri Prastiwi NPM 078, Ayu Sekar Nafisah NPM 083 dan Hartati NPM 101. Untuk pertemuan kedua kita kali ini akan membahas mengenai evolusi imunologi dan komparatif. Langsung saja untuk pemaparannya dipersilahkan. Untuk materi yang pertama adalah evolusi imunologi. Keberadaan organisme makhluk hidup selalu dihadapkan dengan bahaya yang dapat mengancam dirinya dari dunia luar, di mana dapat dipertahankan untuk berbagai tujuan, yaitu yang pertama kompetisi untuk hidup. Beberapa spesies akan berkompetisi untuk mendapatkan tempat tinggal atau ruang serta makanan yang terbatas di lingkungan sendiri. Yang kedua adalah tujuannya untuk melindungi diri dari asimilasi. Organisme sederhana dengan mudah dapat berdifusi menjadi satu. Spesies yang kuat akan mengasimilasi populasi yang lemah. Pada manusia contohnya seperti kembar siam yang merupakan hasil dari fusi parsial embrio. Yang ketiga adalah melindungi kerusakan organ dan membantu perbaikan. Contohnya adalah luka yang disebabkan oleh benda tajam. Yang keempat adalah melindungi diri dari invasi bakteri dan parasit yang mungkin merupakan ancaman terbesar untuk manusia. Yang kelima adalah regulasi integritas. Varian atau mutan dapat terjadi kontaminasi virus dan modifikasi oleh bahan kimia. Sel membelah diri tidak sempurna sehingga terjadi duplikasi DNA. Sel varian mungkin hanya mengambil ruang dan makanan, namun sel tersebut dapat berproliferasi tanpa kontrol menjadi neoplasma dan dapat mengancam integritas pejamu. Evolusi filogenetas ini terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap quasi-immunorecognition, yaitu ciri invertebrata dan vertebrata yang dapat ditemukan khas pada Coelenterata atau Cnidarian, Tunicates, dan mamalia dalam arti luas sebagai inkompatibilitas alogenik. Yang kedua adalah tahap imunitas seluler primordial, yaitu di mana terjadi melalui sel primordial. Contohnya pada invertebrata yang berkembang, sebagai inkompatibilitas alograf. Pada tahap ini dapat ditemukan imunitas spesifik dengan komponen memori untuk waktu pendek. Yang ketiga adalah tahap imunitas humoral dan humoral terintegrasi yang ditemukan hanya terdapat pada vertebrata misalkan ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Berikut adalah gambaran dari evolusi vertebrata dan invertebrata. Pada gambar tersebut, terdapat jaringan limfoid di beberapa lokasi utama vertebrata. Meskipun tidak terlihat pada gambar, ikan dengan tulang rawan dan ikan pari memiliki good associated lymphoid tissue atau GALT, timus, dan limfa. Untuk reptil sendiri juga memiliki GALT, timus, dan limfa, serta kelenjar limfoid yang berperan dalam reaksi imun. Oke, selanjutnya adalah perkembangan sistem imun. Yang pertama yaitu filogeni sistem imun. Nah, evolusi perkembangan sistem imun yang ditinjau dari sudut keragaman berbagai macam spesies, dari spesies yang paling primitif sampai yang paling berkembang yaitu manusia, dinamakan filogeni sistem imun. Filogeni imunitas non-spesifik, bentuk paling primitif dari imunitas non-spesifik adalah fagositosis. Pada organisme uniseluler, fagositosis berperan sebagai fungsi nutritif, sedangkan pada organisme yang paling tinggi, fagositosis berperan sebagai fungsi pertahanan. Selanjutnya, yang kedua yaitu filogeni imunitas spesifik. Pada vertebrata primitif ini, sistem imunitas spesifik masih berbentuk sistem limfoid yang tersebar, sedangkan pada vertebrata yang tinggi, sistem ini sudah merupakan struktur limfofit tersendiri. Nah, pada manusia, sistem imunnya sudah
berkembang sedemikian rupa dengan berbagai macam substrat sel limfoid dan limfokin yang dihasilkan. Selama evolusi terjadi, spesialisasi sel yang berkembang spesifik pada pertahanan tubuh dan spesialisasi ini didukung oleh lingkungan mikro tempat sel pendahulu berada, misalnya thymus dan bursa fabricius pada burung. Kemudian yang ketiga yaitu ontogeni sistem imun. Ontogeni sistem imun adalah proses perkembangan sistem imun ditinjau dari individu yang sedang berkembang, jadi bukan spesies, dari sel pendahulu sampai menjadi sel matur. Nah, pada manusia diperkirakan bahwa maturasi respon imunnya sudah dimulai pada fetus di kehamilan 2-3 bulan. Perkembangannya ditunjukkan pada diferensiasi fungsi imunologik sel non-spesifik dan spesifik. Keduanya ini berasal dari populasi sel asal, yaitu sistem sel, di mana sel ini mempunyai kesanggupan untuk bereplikasi dan berdiferensiasi menjadi sel matur. Yang selanjutnya ada imunologi komparatif. Imunologi komparatif yang pertama yaitu ada imunologi tumbuhan yang terdiri atas Systemic Acquired Resistant Q atau SAR akibat infeksi lokal oleh patogen yang menimbulkan cedera dan kematian sel. Berbagai gen SAR menyandi berbagai protein mikrobisidal yang dapat diinduksi bahan kimia endogen seperti asam salisilat yang berikatan dengan katalase untuk meningkatkan H2O yang merupakan pertahanan. Imunologi tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu fitoimunitas dan fitohemaglutinin. Fitoimunitas merupakan fenomena serupa imunitas, baik aktif maupun pasif, yang bahan aktifnya berupa fitonisida. Fitonisida merupakan bahan yang diproduksi tumbuhan yang mengalami trauma atau non-trauma. Dan yang kedua ada fitoaleksin, yaitu merupakan bahan tumbuhan yang aktif dalam fitoimunitas. Kemudian yang selanjutnya fitohemaglutinin. PHA adalah lektin yang dapat mengikat karbohidrat pada permukaan mikroba yang dapat mengaktifkan sel T. Oleh karena itu, PHA dapat memacu aktivitas poliklonal sel T atau aglutinasi. Yang kedua ada imunologi invertebrata. Invertebrata memiliki berbagai mekanisme untuk mengenal dan memberi respons terhadap bahan non-self meskipun tidak memiliki sistem imun limfoid, baik komponen seluler maupun humoral. Respon imun internal invertebrata terdiri atas fagositosis, enkapsulasi, dan pembentukan nodu. Sel-sel invertebrata diduga memiliki reseptor, namun sifatnya belum banyak diketahui seperti halnya dengan reseptor pada vertebrata yang berupa antibodi pada sel B dan reseptor sel T. Molekul permukaan sel-sel kompeten imun invertebrata tidak banyak jumlahnya dan tidak mampu memberikan respons terhadap berbagai jenis antigen. Sistem imun tersebut, meskipun sebagian besar non-spesifik, telah menunjukkan kemampuan hidup invertebrata di alam ini untuk jutaan tahun. Yang pertama ada prokariot bakteri. Protozoa adalah organisme mikroskopis yang harus mengenal objek dan makanan. Mekanisme genetik intrinsik mengontrol protein permukaan. Bakteri dapat diinfeksi virus atau bakteriofag. Endonukleosis diduga berfungsi dalam identifikasi dan pemecahan DNA virus tanpa menimbulkan cedera terhadap DNA penjamu. Bakteriofag yang menimbulkan resistensi terhadap efek enzim tersebut dapat menginfeksi sel bakteri lebih lanjut. Kemudian yang B ada spons. Spons laut dapat membedakan self dan non-self dan dapat menolak koloni parabiosit Fingers yang berbeda dalam 7-9 hari oleh glikoprotein sel. Selanjutnya ada cacing. Ada 4 jenis sel yang ditemukan dalam rongga badan cacing tanah. Semuanya fagositik. Beberapa sel berperan dalam penolakan alograf, sedangkan lainnya memproduksi bahan bakterial. Selanjutnya ada serangga.
Serangga memiliki ekoskeleton kuat, terdiri atas kinin yang merupakan perlindungan terhadap berbagai jenis bahaya. TLR pada serangga memacu pembentukan protein antibakterial sebagai respon permukaan serangga terhadap patogen dan polisakarida jamur. Infeksi serangga memacu produksi peptid antibakterial dengan cepat. Serangga memiliki lapis pertahanan yang terbagi atas 3, yaitu ada pertahanan luar, yang merupakan lapis terdiri dari kutikula dan mikroflora normal yang terdapat pada permukaan tubuh serangga. Struktur kutikula pada serangga ini sangat kuat sehingga menyulitkan patogen masuk ke dalam tubuh serangga. Selanjutnya ada pertahanan seluler yang meliputi fagositosis oleh sel hemosit. Jumlah tipe hemosit pada serangga berbeda-beda, namun fungsinya sebagai fagositosis. Beberapa tipe hemosit pada serangga yaitu ada sel induk atau prehemosit yang bergerak aktif namun ada yang diam di tempat, berbentuk bulat dengan nukleus besar. Kemudian ada plasmatosit yang memiliki ujung seperti jari, berukuran agak besar sebagai agen kekebalan seluler, dapat bersifat fagositik pada benda asing yang berukuran kecil, namun jika berukuran besar maka akan diselubungi oleh konektiva yang dibentuk oleh plasmatosit. Proses inilah yang disebut dengan enkapsulasi. Kemudian ada hemosit granuler yang banyak dijumpai oleh serangga-serangga tua. Kemudian ada koagulasit yang dihasilkan pada serangga yang terluka untuk membentuk gel darah. Kemudian ada adipohemosit, yaitu untuk menyimpan lemak dalam bahan makanan. Selanjutnya ada oenositoid dan sel slevura yang fungsinya belum jelas. Kemudian yang kedua ada pembentukan kapsul, yang jika patogen atau molekul asing masuk ke dalam tubuh serangga ukurannya besar, maka tubuh serangga akan membentuk kapsul. Selanjutnya terjadi proses melanisasi dan sklerotisasi. Kemudian yang ketiga ada pembentukan nodul. Pada dasarnya sama dengan kerja dari enkapsulasi. Namun pembentukan nodul terjadi jika patogen atau molekul asing yang masuk ke tubuh serangga ukurannya kecil tapi jumlahnya banyak. Yang selanjutnya ada pertahanan humoral. Pertahanan humoral ini meliputi aktivasi enzim PPO atau propenoloksidase menjadi PO atau penoloksidase. Dengan bantuan enzim serine protease, PO yang aktif akan mengubah penol menjadi kuinon. Kuinon inilah yang menyebabkan terjadinya penggelapan atau melanisasi dan pengerasan atau sklerotisasi. Kemudian yang kedua ada protein lektin yang berperan dalam opsonisasi. Lektin pada hemolimaf serangga dapat mengenali dan berikatan dengan membran dari sel patogen, misalnya alfa-beta glukan dari membran sel bakteri, sehingga dapat mempermudah proses fagositosis oleh sel hemosit. Kemudian selanjutnya ada arthropoda. Arthropoda secara umum menggunakan berbagai pertahanan seluler dan humoral untuk melindungi diri dari agen penyakit yang berhasil mendapatkan akses ke jaringan internal mereka dengan menembus eksoskeleton atau kutikula atau pencernaan. Yaitu terkait imunologi vertebrata. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya vertebrata merupakan makhluk hidup yang memiliki tulang belakang. Nah, untuk mekanisme mekanisme imunologi vertebrata ini pada umumnya masih berupa fagositosis bakteri atau penggunaan enzim dalam sekresi. Nah, sistem imun vertebrata ini berkembang berbeda dengan sistem imun invertebrata ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama yaitu pada ikan. Ikan adalah spesies vertebrata yang paling sering digunakan untuk menyelidiki fisiologi, fungsi, dan penggunaan HSP atau head shock protein. Hal tersebut karena ikan di lingkungan alaminya tidak terlindungi dari panas dan pemicu stres lainnya. Nah, berdasarkan Iwama dan Nakanishi pada tahun 1996, secara garis besar sistem pertahanan
pada ikan atau sistem imun pada ikan itu dibagi menjadi dua seperti yang dapat dilihat pada gambar, bahwa sistem imun pada ikan dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Nah, pada pembagian tersebut masih dibagi lagi, sistem imun non-spesifik dibagi menjadi sistem pertahanan seluler dan sistem pertahanan humoral. Begitupun dengan sistem imun spesifik, di mana sistem imun spesifik dibagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan seluler dan sistem pertahanan humoral. Nah, lebih lanjutnya lagi, Iwama dan Nakanishi menjelaskan bahwasanya sistem imun non-spesifik untuk pertahanan seluler pada ikan diketahui termasuk diantaranya adalah monosit atau makrofag, granulosit, dan sel sitotoksik non-spesifik atau NCCS. Nah, makrofag dan granulosit merupakan sel mobil fagositosit yang ditemukan di dalam darah dan jaringan sekuler limfoid. Juga biasanya ditemukan pada kasus inflamasi penting yang merupakan respon seluler terhadap invasi mikroba dan atau cedera jaringan yang mengakibatkan akumulasi lokal pada leukosit dan cairan mukus. Sistem imun non-spesifik pada pertahanan humoral diantaranya adalah serum, mukus, dan telur pada ikan yang mengandung berbagai macam substansi non-spesifik yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme penginfeksi. Nah, substansi-substansi ini sebagian besar merupakan protein atau glikoprotein dan sebagian besar dari mereka diyakini memiliki pendamping atau prekursor di dalam darah dan hemolim pada invertebrata. Nah, substansi ini sebenarnya spesifik pada reaksi dengan satu gugus kimia atau konfigurasi. Tetapi disebut non-spesifik karena substansi yang bereaksi sangat umum sekali dan tidak mempengaruhi pertumbuhan hanya pada satu jenis mikroorganisme saja. Faktor pertahanan humoral diantaranya adalah lisozim, komplement atau substansi pelengkap, interferon, protein C reaktif, transferin, dan lektin atau hemaglutinin. Nah, untuk selanjutnya yaitu respon sistem imun spesifik pada pertahanan seluler merupakan antibodi yang independen yang dimaksud secara bersama-sama yang dimasukkan secara bersama-sama dan dimediasi oleh sel pertahanan tubuh atau cell mediated immunity. Nah, terminologi ini berasal dari kemampuan untuk mentransfer respon spesifik dari satu individu ke individu lainnya dengan menggunakan sel hidup. Untuk selanjutnya, yaitu imunologi vertebrata pada golongan reptil. Nah, timus pada reptil berkembang baik dengan molekul imunoglobulin yang diduga merupakan prekursor reseptor sel T, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M. Limfa merupakan organ limfoid perifer terpenting. GALT berkembang baik pada kadal dan ular. Reptil tidak memiliki tonsil. Reptil juga memiliki molekul MHC dan memproduksi sedikitnya dua jenis imunoglobin yang menyerupai imunoglobin M. Selanjutnya, yang ketiga atau yang C, imunologi vertebrata pada jenis burung dan ayam. Dalam memproduksi sel B, burung dan ayam memproduksi dalam organ yang disebut bursa fabricius di saluran cerna dekat kloaka. Ditemukan imunoglobin M, imunoglobin G, dan imunoglobin A. Timus terdiri dari 6-7 lobus. Sel hematopoietik non-limfoid sudah berkembang dengan baik, juga kelas imunoglobulin. Dalam hal ini imunoglobulin M, imunoglobulin A, dan imunoglobulin G yang disebut imunoglobulin Y.
Pada ayam, terdapat 3 jenis imunoglobulin yang dapat disamakan dengan imunoglobulin mamalia, yaitu imunoglobulin A, imunoglobulin M, dan imunoglobulin Y. Imunoglobulin Y dalam artian ini juga imunoglobulin G. Berat molekul, morfologi, dan mobilitas imunoelektroporetik setara antara imunoglobulin A dan imunoglobulin M ayam terhadap imunoglobulin A dan imunoglobulin M mamalia. Imunoglobulin Y adalah serum imunoglobulin utama yang mempunyai berat molekul rendah pada hewan ovipar atau bertelur. Imunoglobulin Y ayam lebih bersifat sistematik dan dapat juga ditemukan di bagian terkecil, usus, cucian trakea, dan seminal plasma. Penyebutan imunoglobulin Y dimaksudkan untuk membedakan dengan pembandingannya imunoglobulin yang terdapat pada mamalia, dengan alasan bahwa rantai berat atau H dari molekul ini lebih besar dan secara antigenik berbeda. Selain itu, tidak ada persamaan imunologis antara imunoglobulin Y ayam dan imunoglobulin G mamalia. Dan urutan DNA imunoglobulin Y ayam lebih menyerupai urutan DNA pada imunoglobulin E manusia. Untuk yang keempat, selanjutnya yaitu imunologi vertebrata pada mamalia. Nah, sistem imunologi pada hewan mamalia terdiri atas 2 jenis sistem imun yang saling berkaitan, yaitu sistem imun alamiah atau innate dan sistem imun adaptif. Kombinasi antara sistem innate dan adaptif membuat sistem imun mamalia bisa mengenali dan mengeliminasi invasi patogen dengan tingkat keampuhan yang maksimal dengan kerusakan yang minimal. Kombinasi tersebut baik juga untuk memberikan perlindungan dari infeksi ulang oleh patogen yang sama. Sistem imun innate dan adaptif menggunakan 2 strategi fundamental yang berbeda untuk mengenali invasi mikroba khusus. Sistem imun innate mendeteksi infeksi menggunakan reseptor yang mengkode jumlah terbatas dari patogen dan mengenali struktur unik molekul untuk menggolongkan mikroba penginfeksi. Sistem imun adaptif menggunakan reseptor secara acak dan sangat spesifik dengan spesifikasi yang tampaknya tidak terbatas. Kombinasi dari 2 strategi pengenalan ini yang membuat sistem imun pada hewan mamalia sangat ampuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tanpa sengaja kami ucapkan. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom Elita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.